Ini adalah seekor sigung yang bisa mengeluarkan gas alam tanpa henti, serta seekor teripang penyaring air yang mampu memurnikan air keran. Namun yang paling menakjubkan adalah kura-kura bertenaga surya di depan mereka. Pada siang hari, kura-kura ini menyerap energi matahari melalui tempurungnya. Saat malam tiba, cukup colokan steker raksasa ke port di bagian belakang tubuhnya, maka ia bisa memasok listrik untuk satu rumah penuh. Namun, energi yang tersimpan di dalam tubuhnya terbatas. Setiap kali seluruh listriknya habis, lapisan luar tempurungnya akan mengelupas. Cukup ditarik perlahan, maka akan diperoleh selembar rumput laut hemat energi yang lezat. Itulah bahan ramalan yang sedang dicari Toriko dan Komatsu. Sayangnya, karena akhir-akhir ini hujan terus turun, cadangan listrik kura-kura energi itu sangat minim. Untuk mengumpulkan rumput laut dalam jumlah yang cukup, Toriko harus mengisi ulang daya kura-kura tersebut secara manual. Tanpa banyak bicara, Toriko langsung mengambil engkol dan memutarnya sekuat tenaga. Tak lama kemudian, listrik kura-kura itu sudah kembali penuh. Kura-kura itu pun menunjukkan ekspresi gembira. Sementara tempurungnya memancarkan cahaya yang semakin terang. Toriko sendiri sampai terengah-engah karena kelelahan. Namun sebelum sempat beristirahat, tiba-tiba sekelompok besar warga desa berdatangan. Mereka juga membawa kura-kura energi milik masing-masing dan berharap Toriko bersedia mengisi ulang daya semuanya. Melihat pemandangan itu, Toriko benar-benar tercengang. Jumlah kura-kuranya begitu banyak hingga rasanya ia bisa kelelahan setengah mati. Untung saja stamina Toriko jauh di atas manusia biasa. Dengan kecepatan tangan yang luar biasa, ia berhasil mengisi daya semua kura-kura, bahkan kura-kura yang masih kecil pun mendapatkan gilirannya. Berkat usaha tanpa lelah Toriko, seluruh desa pun kembali terang benderang. Kerja keras mereka juga tidak sia-sia. Keesokan harinya mereka berhasil mengumpulkan rumput laut hemat energi dalam jumlah yang banyak. Setelah itu mereka menangkap Madam Fish yang bernilai puluhan miliar, mengambil cuka raja di Pulau Berbuih, lalu mempertaruhkan diri demi membawa pulang durian bom yang baunya bahkan 10.000 kali lebih menyengat daripada telur busuk. Akhirnya Toriko berhasil mengumpulkan semua bahan untuk sushi ramalan. Namun melihat senyum licik di wajah Monchi, Toriko dan Komatsu mulai khawatir. Jangan-jangan pria itu malah akan menyia-nyiakan semua bahan yang susah payah mereka kumpulkan. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tak lama kemudian para penduduk datang sambil mengangkat sebuah talenan raksasa. Bahkan ukurannya lebih besar daripada ring gulat profesional. Sementara itu, Monchi sudah tidak sabar untuk mulai memasak. Ia mengangkat sepotong daging ikan yang beratnya 10 kali lebih besar daripada tubuhnya, lalu melemparkannya ke tengah talenan. Begitu bel pertandingan berbunyi, pertunjukan pun dimulai. Monchi melompat tinggi ke udara, lalu menjatuhkan tubuhnya ke atas daging ikan. Setelah itu ia membantingnya dengan keras berkali-kali. Belum sempat daging itu melawan, ia kembali menghajarnya dengan gerakan khas sambil mengoleskan bumbu. Setiap pukulan membuat tekstur daging ikan menjadi semakin lembut dan padat. Teknik memasaknya benar-benar unik sekaligus efektif. Selanjutnya Monchi mengambil durian bom dan Madam Fish, lalu mengolah keduanya dengan cara yang sama hingga bumbunya meresap sempurna. Terakhir, ia memijat seluruh lembaran rumput laut hingga teksturnya menjadi sempurna. Proses memasak berlangsung dari siang hingga malam, lalu berlanjut dari malam hingga siang lagi. Setelah ditempa tanpa henti selama 3 hari 3 malam, seluruh tenaga Monchi akhirnya terkuras habis. Saat itulah sushi ramalan akhirnya selesai. Sushi raksasa itu menjulang tinggi seperti sebuah pilar yang menopang langit, bahkan sampai menembus awan dan membuat lubang besar di langit. Ketika Toriko mengucapkan harapannya untuk menemukan kuil gourmet, sushi raksasa itu mulai berguncang. Akhirnya sushi tersebut pun jatuh, dan kini Toriko dan Komatsu hanya perlu memakan seluruh sushi itu untuk menemukan kuil legendaris tersebut.